Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Paskalin Hardi pada hari ini Jumat 28 Juli 2023 mengajak kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 38 hingga ayat yang ke-48 dengan judul perikop Salomo diurapi menjadi raja. Jemaat Tuhan, dalam organisasi apapun sudah seharusnya pemimpin perlu menyadari bahwa dirinya hanya bisa memimpin dalam jangka waktu yang terbatas. Seorang pemimpin yang tidak menyadari ini, maka ia akan merasa tidak senang dan tidak suka saat orang lain menggantikan posisinya. Bagaimana dengan sikap Raja Daud? Dalam kebenaran firman Tuhan kita ini, dikatakan bahwa Salomo menggantikan posisi Raja Daud karena Daud sudah lanjut usia, ia tidak mampu dan sanggup lagi memimpin bangsa Israel yang besar. Kita bersama melihat dalam ayat yang ke-48. Raja Daud berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan." Melewati ucapan dari Raja Daud ini menggambarkan bagaimana Raja Daud memiliki kebesaran hati. Jemaat Tuhan, seorang sastrawan bernama Charles Dickens mengatakan, ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan atau merendahkan orang lain, tetapi seorang besar sejati adalah ia yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Orang besar sejati pastilah seorang yang mampu menunjukkan kebesaran hati ketika ada orang lain yang menggantikan posisinya. Seorang yang berbesar hati akan turut bersuka cita ketika melihat keberhasilan, kemajuan, dan kegembiraan orang lain. Di sisi lain, kita ikut prihatin manakala kegagalan, kesusahan, dan derita dialami orang lain. Tidak mudah memang, namun kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap proses yang menjadikan kita seorang yang berbesar hati. Saat kita mau menjadi seorang yang memiliki hati yang besar, salah satu caranya adalah bersyukur. Syukur adalah ciri seorang beriman sejati. Oleh karena ia hidup dengan sikap yang positif dan selalu mengingat kebaikan Tuhan yang menjadi andalan dan sandaran hidupnya. Orang yang memiliki hati yang bersyukur pantas disayang Tuhan. Tentu ia akan hidup dalam kelimpahan pemeliharaan Tuhan dan selalu ada sukacita yang datang darinya. Kehidupan orang yang suka bersyukur penuh gairah, sukacita, semangat, sehat, dan energik. Meskipun usia mungkin semakin menua, usia semakin senja, tetapi karena ia mau terus bersyukur untuk segala sesuatu yang baik, untuk segala sesuatu yang pernah ia jalani, yang ia nikmati, yang ia rasakan, maka ia akan tetap rasakan sukacita, semangat, sehat, dan energik di dalam hidupnya. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang membuat kita berbahagia. Kesulitan sebesar apapun akan terasa wajar bagi jiwa yang tetap melebihkan rasa syukur daripada mengeluh. Jiwa yang bersyukur akan berbahagia bahkan di atas masalah. Jemaat Tuhan, cobalah sisihkan waktu sejenak untuk bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup kita, atas setiap hal yang pernah kita jalani, atas setiap hal yang pernah dipercayakan di dalam hidup kita. Sehingga dengan kita bersyukur, kita mampu katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus menyertai kita semua, melindungi dan memelihara kita dari hari ke hari. Tetap semangat dan bersukacita. Amin. Mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh bersama kami renungkan pada saat ini. Berikan kami hati yang besar, berikan kami hati yang dapat terus bersyukur untuk setiap proses, untuk setiap perjalanan hidup yang boleh kami
jalani, yang boleh pernah kami rasakan. Ajarkan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang pernah Tuhan izinkan kami nikmati, kami jalani, dan ajarkan kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami masih boleh menikmatinya. Engkau berkati kami semua, dan terkhususnya pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi para pelayan Tuhan, bagi segenap hamba-hamba Tuhan, dan juga jemaat-jemaat Tuhan di calon jemaat GKI Tiberias Tanjung Taruna. Biarlah kehidupan mereka senantiasa dijaga dipelihara oleh Tuhan. Diberkatilah mereka yang berulang tahun, diberkatilah mereka yang bersuka cita atas setiap berkat kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Diberkatilah pula mereka yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Diberkatilah mereka yang merasakan beratnya beban, pergumulan, permasalahan, duka cita. Biarlah cinta kasih Tuhan terus nyata dan menguatkan hidup mereka. Inilah kehidupan kami Bapa. Kami serahkan hari-hari hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.